Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Kimia? Semoga dalam kondisi baik-baik saja. Jadi pada pembahasan video kali ini kita akan mengupas kisi-kisi soal ujian sekolah untuk mata pelajaran kewirausahaan atau sering juga disebut dengan PKWU. Jadi di sini yang saya bahas itu adalah kelas 10 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini ada beberapa indikator yang saya prediksikan kemungkinan bisa saja keluar sesuai dengan materi yang dipelajari di kelas 10 semester genap ini. Sebelumnya perlu juga saya sampaikan bahwa antara kimia dengan PKWU itu selinier. Sehingga saya membuat prediksi sekiranya soal yang kemungkinan besar itu akan keluar ya. Jadi di sini saya memprediksikan kemungkinan soalnya itu bisa 5 atau 6 soal. Dimana kalau misalnya 5 soal berarti setiap soal itu memiliki penskoran 20. Kemudian kalau misalnya 6 itu nanti kemungkinan ada 2 soal yang bernilai atau memiliki skor 10 nilai ya. Nah, untuk soalnya itu atau indikator soalnya atau mungkin kompetensi dasarnya itu bisa dilihat di sini. Di sini saya menuliskan kompetensi dasar, kemudian indikator, materi yang dipelajari, kemudian level kognitif atau level kesulitannya, kemudian indikator soalnya, bentuk soal, dan nomor soal juga saya lengkapi beserta penskoran yang sudah sampaikan tadi. Jadi di sini untuk kompetensi dasar 3.6 tentang menganalisis sistem produksi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, untuk kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal dan materi dari daerah sekitar, ini indikator yang harus diselesaikan atau dikuasai itu ada 2, yakni memahami tahapan proses produksi kerajinan, kemudian mengidentifikasi jenis dan kegunaan bahan kemasan ya. Jadi di sini ada 2 indikator di mana materinya itu tentang perencanaan dan tahapan produksi usaha kerajinan artefak atau budaya lokal serta pemasaran usaha kerajinan inspirasi dari artefak atau budaya lokal tersebut. Jadi intinya itu bagaimana perencanaan, kemudian bagaimana pemasarannya ya. Dan level kognitifnya itu C3. Kemudian indikator soal. Jadi di sini saya memprediksikan dengan luasnya materi yang terdapat pada kompetensi dasar 3.6 ini, saya membuat prediksi terkait dengan indikator soalnya. Jadi di sini indikator soalnya yang pertama itu adalah siswa mampu menjelaskan tentang proses produksi, yaitu pengertian tentang pembahanan ya. Jadi pembentukan, perakitan dan finishingnya. Jadi bahannya seperti apa, bentuknya seperti apa, perakitannya bagaimana dan finishingnya ya. Jadi ini adalah indikator yang kemungkinan besar diminta untuk indikator tentang tahapan proses produksi ya. Mulai dari bagaimana memilih bahan, bentuknya, bagaimana merakit sampai dengan finishingnya ya. Kemudian selanjutnya itu adalah siswa juga dapat menjelaskan yang dimaksud dengan kemasan primer, sekunder, dan tersier. Tentu hal ini juga sudah dipelajari oleh sobat semua. Jadi kalau misalnya memang belum difahami, silakan mungkin baca buku-buku penunjang seperti LKS atau buku panduan lainnya yang sudah diberikan oleh gurunya masing-masing ya. Di sini untuk penskorannya itu masing-masing di sini saya prediksikan ada 20 nilai. Ya, jadi mohon maaf ada 20 nilai yang kemungkinan juga bisa saja terjadi oleh guru di sekolah masing-masing ya. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi dasar yang kedua itu adalah
pada kompetensi dasar 3.7 tentang memahami perencanaan usaha produk grafika yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ini indikator yang harus dikuasai oleh sobat semuanya, itu adalah memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha produk grafika. Jadi di sini materinya itu tentang pengertian produk grafika serta perencanaan dan produksi seni grafika itu sendiri. Sama seperti tadi, level kognitifnya itu C3. Kemudian indikator soalnya itu kemungkinan siswa itu dapat menjelaskan pengertian dari grafika dan memberikan beberapa contohnya ya. Jadi nanti mungkin contohnya dibatasi, yang diminta mungkin 3 atau 4 contoh dari seni grafika itu seperti apa. Untuk peskorannya 20. Kemudian jenis soal yang saya prediksikan ini itu bisa saja uraian ya. Kemudian berikutnya terkait dengan kompetensi dasar selanjutnya, yakni pada kompetensi dasar 3.8 itu terkait dengan bagian materi grafika juga. Di sini masih terkait dengan materi grafika. Jadi di sini pada intinya materinya itu adalah menganalisis langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha produk grafika ya. Jadi perencanaan dan produksi dari seni grafika. Kemudian di sini indikator soalnya itu siswa dapat menjelaskan teknik produk seni grafika. Salah satunya itu misalnya cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak saring, dan cetak digital. Jadi 5 jenis seni grafika yang dimaksud di sini itu adalah jenis-jenis seni grafika yang juga sudah dipelajari oleh sobat semua di mata pelajaran PKWU semester genap ini ya. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir itu terkait dengan kompetensi dasar 3.9 memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan ya. Jadi di sini pengolahan makanan awetan. Kemudian di sini cakupan materinya cukup luas, memahami ide peluang usaha pengolahan makanan awetan, kemudian memahami analisis peluang usaha pengolahan makanan awetan ya. Kemudian selanjutnya di sini saya mengerucutkan sekiranya indikator soal yang kemungkinan akan keluar juga. Di sini ada 2 ya. Yang pertama itu adalah siswa dapat menjelaskan beberapa cara pengawetan makanan hewani minimal 4. Jadi di sini ada 4 yang kemungkinan juga bisa diminta, bisa juga 5 ya. Kemudian yang kedua itu adalah siswa dapat menjelaskan persyaratan dalam pengemasan makanan yang berbahan dasar hewani. Misalnya minimal 4 juga. Jadi contohnya pengawetan itu maksudnya seperti telur asin ya. Jadi seperti telur asin. Bagaimana proses pengawetan telur asin. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini model soalnya uraian, kemudian untuk penskorannya di sini 10 dan 10 ya. Jadi di sini berarti ada 6 soal yang kemungkinan bisa saja keluar nanti di ujian akhir semester genap untuk mata pelajaran PKWU kelas 10 ya. Jadi seperti itu mungkin pembahasan terkait prediksi soal yang kemungkinan bisa saja keluar di ujian akhir semester genap ini untuk tahun ajaran 2020-2021 mata pelajaran PKWU kelas 10 ya. Semoga video ini bisa membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.